Hari ini tanggal 27 Agustus 2026, kami rakyat ada berdiri di depan pagar yang sangat tinggi ini, sedangkan kalian ada di dalam. Ada 2 poin penting yang kami sampaikan hari ini. Pertama, perampasan aset bagi koruptor, dan yang kedua, yaitu hukuman mati bagi koruptor. Kalian harus mendengarkan suara yang memilih kalian. Kita itu adalah perintis, bukan pewaris. Kita itu adalah pejuang, bukan pecundang. Ya, ini mewakili dari AGB dan dari Buat minum capek. justru saya yang bawa tadi. Oh ya, setidaknya. Terima kasih. Maksudnya gimana? Pasti bukan orang Pati. Bukan. Karena orang Pati tidak ada yang sejati ini. Ada bawa kaos juga buat Siap. teman dari Raja Kaos Ya, gitu. siap. Ya, sama buat logistik juga buat besok. Siap. Semangat besoknya. Semangat kita semangat. Ya. Harus memperjuangkan apa yang kita pengen. Berjuang bersama-sama. Siap. Ini nih yang katanya rumah aspirasi bagi rakyat, tapi tinggi pagarnya setinggi ini. Buat Presiden Prabowo nih, kalau misalnya ada di depan gue nih ya, sini nih. Gue ngomong gini, Pak Presiden, percayalah Pak Presiden, kalau misalnya orang-orang yang mengkritik Bapak selama ini, itu jauh lebih cinta Indonesia dibanding orang yang angkat foto Bapak di atas langit. Itu penjilat itu. Itu udah pasti kalau ngasih info setengah-setengah. Mending kita nih, ngasih info pahit, tapi fakta. Aceh gimana, NTT gimana, kondisi orang muda gimana, sarjana gimana. Jadi Pak Presiden ini jangan ngelihat orang yang naikin foto Bapak di langit itu orang yang mencintai Bapak, enggak. Percayalah lebih cinta kita, tapi memang lebih pahit aja. Ya karena kan kebenaran harus sampaikan, sepahit apapun. Gitu aja ya Pak Presiden ya. Butuh MBG. Prabowo, saya tidak butuh MBG. Kami tidak butuh MBG. Wahai yang ada di sana, kami hanya butuh perlindungan, pendidikan murah, sadar pangan murah. Kami hanya butuh kenyamanan untuk anak cucu kami. Sepakat. Kita tidak butuh MBG. Sepakat. Kita tidak butuh MBG. Sepakat. Yang dibutuhkan pendidikan gratis dan kenyamanan. Betul. Kalian digaji dari kami. Betul. Kami bekerja dari pagi sampai malam. Betul. Anak kami banyak yang putus sekolah gara-gara kebijakan setan. Hari ini gerakan yang lahir dari rakyat, dari ojol, lebih ditakuti oleh penguasa dibanding dengan gerakan mahasiswa. Kenapa demikian? Mungkin salah satunya trust issue, karena banyak mantan aktivis, banyak senior organisasi mahasiswa yang lebih dekat dengan kekuasaan, sehingga lebih mudah untuk dibungkam. Hari ini masyarakat hadir bersuara, tanpa perlu berteori setinggi langit, tanpa paham manajemen aksi. Yang penting tuntutannya jelas. Mereka ingin koruptor habis dari muka bumi ini. Hehe. Ayo, selamat berjuang untuk kawan-kawanku. Jangan patah semangat, jangan takut diintimidasi. Terus berjuang. Kacau. Kalau senyum gitu kan jadi adem. Bu, minum bu. Malu deh. Bisa aja lo kucai. Kasih minum lah. Kau juga itu. Keluar sarang eo. Tuh kan? Turun bang. Turun. Harga diri ojol bang. Kita ojol. Saya ojol dari 2012. Tadi kan lagi ngobrol. Udah bang. Jangan ntar malah ini Udah dibahas lagi ya. Sip. Mana. Nah, ini kan kelihatan nih. Manis sekali nih mbak-mbak ini. Hai.
Udah pada makan belum ini, Bu? Udah, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan dan selalu kondusif semuanya. Jalan. Kasih ruang, kasih ruang. Kasih ruang, kasih ruang. Kasih ruang, kasih ruang, kasih ruang. Ya, Mam. Kapolres. Kita yang duduk, dia duduk. Jangan. Oh, ya. Demo 27 Agustus 2026 ini mengkonfirmasi bagi saya apa yang saya ucapkan selama ini, bahwa yang merusak negara ini adalah partai politik. Jadi tidak heran bagi saya jika kemarahan rakyat diarahkan ke gedung DPR. Di sanalah undang-undang dibuat, di sanalah produk-produk politik dilahirkan oleh mereka-mereka sebagai pembuat undang-undang. Anggota-anggota DPR sebagai bawahan ketua umum partai, mereka hanya menjalankan apa yang menjadi kepentingan politik ekonomi segelintir orang. Jadi tidak heran sekali lagi saya sering mengucapkan bahwa negara ini dirusak oleh perselingkuhan kepentingan oligarki ekonomi dan politik. Maka menurut saya ini bukan soal Presiden Prabowo. Jika ada orang yang mengkaitkan dan mengarahkan demo ini untuk Presiden Prabowo, saya kira itu adalah agenda tersembunyi lain yang mempunyai kepentingan ingin mengganti Pak Prabowo. Maka oleh sebab itu, saya sebagai warga negara ingin menyampaikan pendapat dan opini saya bahwa Bapak Presiden jangan ragu-ragu untuk menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Ambil langkah dan tindakan bila perlu, keluarkan dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? Karena situasi kondisi politik hari ini sudah sangat merugikan rakyat kecil. Rakyat bersama TNI akan menyelamatkan negara ini. Sekali lagi, kalaupun ada anasir-anasir yang ingin menggantikan Presiden Prabowo, saya kira segera mereka dibersihkan untuk keselamatan negeri ini. Kalaupun misalnya Pak Prabowo mempunyai kesalahan manajemen MBG, Pak Prabowo punya kesalahan dalam manajemen Koperasi Merah Putih, itu hal lain. Tetapi Bapak Presiden di dalam persepsi sebagian publik mengambil keputusan-keputusan yang sangat fundamental, ibarat seorang Robin Hood yang membela rakyat kecil. Saya kira rakyat tahu itu. Dan demo yang besar seperti ini saya kira tolong Bapak gunakan sebagai pintu masuk menyelamatkan negara ini bersama TNI dan rakyat. Kami sebagai bagian dari bangsa ini tentu akan mendukung apa yang menjadi keputusan
politik presiden dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran anasir-anasir mereka yang terganggu secara ekonomi dan politik di negeri ini. Salam Gerakan Perubahan.